perkuliahan hari ini ya. Topik yang ke-13 ya. Topik yang ke-13 ya. Berarti pertemuan terakhir itu minggu depan ya. Ya. Dan nanti ada PR yang diharapkan bisa dikumpul sebelum perkuliahan minggu depan ya. 1 hari sebelumnya gitu. Supaya minggu depan kita bisa membahas juga apa itu tentang tugas rumah yang sudah ada. Oke. Sekarang kita ini ada ya minta tolong yang bisa merekam silahkan merekam ya. Oke. Share. Sudah kelihatan ya PPT-nya? Sudah, Pak. Oke. Ya, topiknya MRI. Ya, ini bermula dari ya alat lab biasa. NMR ya, resonansi magnetik itu ada NMR, ada ESR. Ya, kemudian yang bisa didekatkan ke teknologi itu adalah NMR, ya. Nuclear Magnetic Resonance. Dan NMR serta ESR itu bagian dari resonansi magnetik ya. Yang ESR itu bagian spin elektron ya. Kalau yang NMR itu bagian nuklirnya. Ya. Itu berbeda dalam hal energi sehingga apa itu pengeksitasinya juga berbeda. Kalau ESR itu ordernya microwave ya. Kalau yang NMR itu radio frekuensi ya ordernya. Nah, kalau kuat medan magnet yang terpasang itu yang NMR pada umumnya pada spektrometer itu lebih besar ya, karena supaya resolusinya lebih baik. Dan kebetulan untuk NMR itu berdasar atom ringan, proton itu dominan pada hidrogen ya, dominan hidrogen itu air ya, sehingga bahan-bahan berair itu mudah dideteksi dengan NMR. Nah, kemudian muncul teknologi untuk pencitraan yaitu NMRI, Nuclear Magnetic Resonance Imaging. Tapi nuklirnya itu menakutkan ya, sehingga jadi populer dengan sebutan MRI saja. Jadi MRI itu hanya merupakan bagian pengembangan untuk diterapkan dari NMR ya. Nah, ini kalau sekarang kan eranya itu sudah era hilirisasi ya. Jadi sekarang kalau tadi saya ikut ya hanya mendengar saja. Itu ternyata sudah kreasi dari UGM, dari mahasiswa itu luar biasa ya. Sudah sudah produk-produknya sekarang tidak hanya publikasi ya, sudah mulai untuk diterapkan. Nah, apa yang akan kita bahas ya, di magnetic resonance imaging itu kita mau bercerita. Ini MRI tadi merupakan produk teknologi berdasar NMR ya, untuk mencitrakan objek basah, berarti mengandung air, walaupun berada di dalam jaringan keras. Karena sifatnya itu kan GGL induksi ya, jadi tidak seperti sinar X ya atau PSG ya, bukan merambat gitu tapi imbas, jadi bisa
melompati itu jaringan keras ya. Nah, tubuh kita itu kan mengandung listrik dan magnet ya, sifat kelistrikan dan kemagnetan. Tapi tidak dapat mencitrakan organ dalam. Yang topik-topik yang kemarin itu bisa melihat bagaimana kondisi jantungnya itu dengan EKG itu kan sifat kelistrikan. Perut ya, pencernaannya bagaimana, itu dengan kelistrikan. Juga kemagnetan juga bisa ya. Kemagnetan itu ditaruh di kepala itu antara orang yang ngantuk dan tidak ngantuk kelihatan ya. Sinyalnya beda. Nah, tapi itu semua belum bisa mencitrakan di dalam itu kan kondisinya kayak apa gitu. Khususnya yang di dalam jaringan keras ya. Maka ini ada kelebihan dari MRI. Dan selain itu, kan ini tidak pakai radiasi ya. Radiasi pengion apalagi energi tinggi. Nah, sehingga ini dianggap aman ya, dianggap. Karena sebenarnya ada syarat-syarat tertentu supaya pemakai menjadi aman. Karena itu memakai kuat medan magnet yang besar, yang berarti juga melibatkan arus listrik yang besar dan tarikan terhadap logam juga besar ya. Nah, keuntungan dari citra dengan MRI ini bisa mencitrakan otak ya. Di otak di dalam tulang tengkorak secara aman, disebut aman karena hanya putaran momen dipol magnet saja dari molekul otak itu. Ya. Kemudian tahu lokasi yang bermasalah, misalnya di kepala itu kan ada tulang tengkoraknya itu kan bergrid-grid gitu ya. Jadi ada lapis-lapis itu. Itu kalau ada orang mengalami pendarahan otak itu di sebelah mana, itu kan sulit untuk melihat. Tapi dengan MRI langsung tahu posisinya di mana. Dan kalau ada pendarahan otak kan berarti cuma di situ dibuka terus kabarnya ya. Darah ditutul-tutul pakai tisu saja ya. Jadi daerah situ digunduli kepalanya, kemudian kulitnya dibuka, kemudian tulang tengkoraknya yang ada grid-gridnya itu dibuka, diambil, kemudian terus dibersihkan. Dan kabarnya kalau luka baru itu sudah ada efek lem, ya. Terus dipasang lagi, sudah menjadi kontak lagi. Sementara yang kulit kepalanya dijahit lagi. Nah, teknik mencitrakan objek itu kan kita mengenal yang sebelumnya ada USG ya. Ultrasonografi itu menggunakan ultrasonik ya. Itu dasarnya pantulan ya. Dan itu bukan untuk tulang atau yang terbungkus tulang. Jadi kalau tulang mantul semua juga nggak bisa mendeteksi bedanya yang citrakan. Ya. Kalau mantul semua atau di dalam tulang yang semuanya mantul lah, nggak bisa. Ya. Nah, ini bisa keunggulannya bisa memperlihatkan objek hidup ya, karena ada efek Doppler ya, perubahan frekuensinya, jadi bisa menjadi gambar hidupnya. Yang berikutnya yang CT scan ya. Sinar X ini menggunakan sinar X itu berdasar intensitas terusan. Kalau ini tadi pantulan, ultrasonik ini terusan sinar X ya. Ini untuk mencitrakan organ keras ya. Citranya 2D. Kalau CT scan itu citranya tampang lintang ya. Tampang lintang ya. Kalau konvensional ya tumpang tindih potretnya. Kalau MRI itu bahan lunak berair ya. Itu sinyal diperoleh dari deeksitasi. Momen dipol magnet spin proton atom hidrogen. Momen dipol magnet spin proton atom hidrogen. Untuk mencitrakan organ lunak walaupun berada di dalam organ keras ya. Nah, ini
citranya 2 dimensi. Ya. Nah, kalau dari sejarahnya, tadi saya sudah katakan, dulu itu NMRI, ya. Sekarang MRI. Ya. Jadi perubahan itu oleh alasan psikologis dari pasien. Ya. Kemudian ini ya punya keunggulan dibanding USG dan CT scan pakai sinar X. Ya. Ya istilah keunggulan itu ya sebenarnya tergantung kepentingannya. Tapi artinya yang dengan USG dan CT scan nggak bisa, dengan MRI bisa. Ya. Termasuk tidak merusak karena sifatnya non-invasif. Ya semuanya USG dan CT scan non-invasif. Tapi karena yang ini bukan radiasi pengyon. Kalau USG itu ultrasonik ya, tapi itu resikonya suhunya cepat naik. Ya. Jadi harus tidak lama kalau pakai USG itu. Kemudian MRI itu bentuk terapan dari NMR, khusus untuk proton atom hidrogen, ya, yang berasal dari molekul air. Jadi ini bentuk keadaan khusus dari NMR, yaitu teknologi terapannya. Ya. Nah kalau diceritakan hubungan dengan resonansi magnetik, ya, prinsipnya sama, yaitu dieksitasi. Ya. Ada yang ESR, ada yang NMR. Kalau ESR itu dieksitasi dari elektron tak berpasangan. Sumber pengeksitasinya ini mikrogelombang. Kalau NMR gelombang radio. Ini untuk analisis bahan. Ini NMR itu tadinya itu analisis bahan, tapi ternyata bisa dikembangkan untuk mencitrakan objek. Nah ini perjalanan riset yang menuju ke MRI. Ya. Nah ini baru tahun 2000 ya, ya mulai populer ya. Ya 1985 itu untuk scanner sudah mulai. Ya. Nah ini perjalanannya. Kalau uraiannya di sini. Ya dasar-dasar MRI itu tahun 92 ya. Ya ini sudah hampir selesai tapi kelihatannya ya masih banyak hal yang bisa dikerjakan. Itu agak berlainan dengan apa ya? Dengan laser. Kalau laser itu tahun 90-an hingga 2000-an, tapi sekarang sudah penuh ya. Sudah cari judulnya sulit karena sudah dikerjakan semua. Ya. Kalau MRI ini masih banyak yang dapat dilakukan. Misalnya prinsipnya seperti yang saya teliti itu untuk mengukur tekanan darah. Nanti dikembangkan bisa juga untuk melihat kadar apa itu Hb ya, hemoglobin ya. Itu kan mengandung besi ya. Nah itu secara non invasif ya. Prinsip-prinsip itu masih banyak digunakan. Jadi referensinya juga cukup banyak ya. Jadi masih terus berkembang. Nah, NMR ya. NMR itu disebabkan oleh tadi momen dipol magnet spin proton atau hidrogen ya. Jadi dipol magnet itu bisa berupa batang magnet utara selatan. Tapi bisa juga digambarkan sebagai muatan listrik yang lintasannya lingkaran gitu. Ini kan sama dengan batang tegak tuh ini, batang utara selatan tegak. Ya. Karena hukum Ampere kan ini meradiasi medan magnet gitu. Nah, kalau arah putarnya dibalik maka arah medan magnetnya kebalik juga gitu. Nah, besarnya momen dipol magnet itu kan sebesar luas itu ya. Luasnya itu ini momen dipol magnetnya itu besarnya arus itu kali luasnya. Jadi semakin besar arusnya dan luasnya maka nilai momen dipol magnetnya itu makin besar. Ya. Nah
ini sebenarnya bulatan kayak gini terus digambarkan gini ya, digambarkan anak panah gini. Ini ya spin up, ya, spin up. Ini spin down, ya. Nah, yang ini di dalam jaringan itu dipol magnet itu bisa saja begini terus muter jadi gini, arahnya ke atas terus balik ke sini. Nah itu kalau misalnya ke atas itu tereksitasi, state tereksitasi, yang bawah itu aras dasar ya, maka muter gitu. Nah proses untuk menuju ke aras dasar itu karena tanpa gangguan itu akan muter sendiri. Itu bisa digambarkan seperti buah kelapa itu ya. Itu kan dibiarkan saja rontok sendiri. Maka ada waktu relaksasi dari buah itu sampai rontok itu berapa. Itu namanya waktu relaksasi. Jadi dari sini ke balik ini namanya T1. Ya. Namanya T1. Jadi dari arah ke atas menjadi arah bawah. Jadi dari arah seperti ini menjadi arah seperti ini. Ini T1 namanya waktu relaksasi. T1 itu ada yang nyebut waktu relaksasi spin-spin. Ya. Atau waktu relaksasi longitudinal. Longitudinal. Sebab ini kebalikan, lurus ya, longitudinal. Nah, bisa juga muternya itu tidak langsung balik, tapi muternya 90 derajat. Nah, dari gini menjadi seperti ini. Nah, waktunya itu namanya T2. Waktu relaksasi spin kisi ada yang nyebut gitu. Atau disebut waktu relaksasi transversal. Ya. Waktu relaksasi transversal. Jadi dari sini ke sini. Jadi bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Ya. Setiap bahan itu beda-beda nilainya. Hati dengan darah beda. Ya. Nah, energi potensial moment dipol magnet kan minus mu B. No. Kalau medan magnet yang berpengaruh di situ B0 maka minus mu B. No. Nah, dinamikanya ini. Nah, tadinya acak, kemudian ada medan magnet, maka sebagian besar terorientasi sejajar medan magnet. Tapi ada juga yang ngeyel, tidak ikut. Jadi ada namanya efisiensi ya. Tapi yang aras dasar ini yang terbanyak. Ya. Nah, ini energi minimum minus mu B0, ini plus mu B0. Ya. Nah, kemudian delta energi itu nilainya ini. Ya. Nah, frekuensi untuk muter ini namanya nu, eksitasi. G beta per H B0. Ya. Nah, untuk proton, itu nu per B0 itu 42,6 MHz per Tesla. Nah, dari nilai ini, maka kalau Teslanya dikurangi, maka frekuensinya berkurang gitu. Tapi hasil perbandingannya segitu. Nah, gambar seperti ini bisa dilihat seperti ini, acak, kemudian ada medan magnet luar, cenderung sejajar. Kemudian di radiasi pulsar radiofrekuensi ya. Nah, kemudian muter lagi ya, dan kemudian kembali sejajar. Nah, kemudian ada namanya populasi moment dipol magnet spin proton atom hidrogen dan efeknya terhadap sinyal. Ya. Nah, N atas populasi moment dipol atas magnet yang atas, jadi yang tegak gitu. Itu ditulis E0 eksponen minus E max per 2 kT. T suhu Kelvin ya. Kayak itu konstata ya. Stefan Boltzmann, tetapan yang terkait tetapan gas umum itu. Bawahnya ini E minimum. Nah, beda jumlah antara bawah dengan atas itu ini. Ini menunjukkan bahwa jumlah bawah lebih banyak daripada atas, tapi tidak semua kena B0 itu terus semua
dipol magnetnya ke arah bawah, ya tidak. Dari sini menunjukkan bahwa populasi arah dipol magnet yang ke bawah itu lebih banyak daripada yang ke atas. 1+ sekian. Nah, bentuknya ini. Nah, adanya beda bawah dengan atas itu sebesar ini. Dan ini menunjukkan bahwa beda ini sebanding dengan medan magnetnya. Dan itu akan sebanding juga dengan GGL induksi yang diperoleh. Sehingga untuk mendapatkan sinyal MRI yang kuat, maka perlu medan magnetnya yang kuat dan suhunya rendah. Suhunya rendah. Sehingga kadang kalau perlakuan untuk sinyal ESR dan NMR itu didinginkan dulu gitu ya. Itu ya dengan maksud biar sinyalnya menjadi kuat gitu. Karena delta N terbalik dengan suhunya ya. Nah, ini GGL induksinya. Nah, tegangan yang diperoleh. Nah, ini sebagai contoh. Waktu relaksasi longitudinal untuk darah itu 0,8 sekon. Tapi untuk transversal hanya 0,2 sekon. Ya. Jadi bedanya jauh. Artinya apa? Artinya momen dipol magnet spin proton atom hidrogen untuk darah itu cenderung muternya ke transversal. Nah, kalau air itu T1 sama dengan T2 sama dengan 2,5 sekon. Ya. Artinya bahwa arah momen dipol magnet itu cenderung ke longitudinal ke T1. Ya, kalau ke tegak lurus juga 2,5 terus ya 2,5 gitu. Nah, ini teknologi MRI. Ini pertama memuat spektrometer NMR ya. Mari ya. Nah, NMR itu komponennya itu ada elektromagnet. Elektromagnet itu magnet tetap dan magnet yang dihasilkan oleh lilitan berarus besar. Kenapa pakai elektromagnet? Sebab inginnya kuat medan magnetnya lebih gede. Kalau menggunakan magnet alamiah itu sukar ya untuk mencapai segitu. Dan sekaligus untuk kalau mau mengubah-ubah medan magnet, misalnya ada medan magnet sapuan gitu ya. Ya, untuk bisa tertampilnya, kalau frekuensinya tetap ya, ada medan magnet sapuan ya. Itu untuk melihat sinyalnya ya. Kemudian ada coil gradient medan magnet ya. Ya, dasarnya ini ordo medan magnet sekitar 1 Tesla, itu 10⁴ Gauss. Nah, untuk proton atau hidrogen maka frekuensinya ini 42,6 MHz. Ketika medan magnet terpasang itu 10.000 Gauss. Nah, ini baganya. NMR itu ada magnet tetap, kemudian ada koilnya. Dan koil ini bisa divariasi sehingga medan magnet di sini bisa tambah besar atau tambah kecil. Ya. Jadi magnet luar atau B0. Ya. Nah, kemudian untuk eksitasinya ini sampelnya dililiti dengan koil penerima. Ya. Receiver coil. Nah, contoh sinyalnya kayak gini. Jadi kalau di laboratorium hasilnya sinyal seperti itu. Nah, kemudian dianalisa.
ya. Oh, molekulnya kayak gini gitu ya. Nah, tadi NMR. Sekarang perkembangan dari NMR ke MRI seperti apa? Ya, ya ini bermula dari ekor tikus yang ini dengan induksi yang ringan, ya, maka diketahui tekanan darahnya. Ya. Nah, adapun apa itu MRI itu komponennya seperti ini. Ya mirip dengan NMR ya. Tapi NMR keadaan khusus ya. Ada sim coil, ada coil gradient. Ya. Nah ini proses panjang untuk mendapatkan MRI ya. Ini eksperimennya seperti itu. Ya. Nah kemudian ini hasil potret dari MRI. Ya. Receiver coil berputar. Ini receiver coilnya berputar. Jadi itu setara teknis seperti CT scan ya. Tapi ini sinyalnya diperoleh dari dalam organ itu. Nah, ini receiver coil atau coil penerima yang terhubung dengan gain oleh 3 sumbu. Ya. Maka citranya seperti 3 dimensi. Nah ini gambarannya. Nah hasil citra itu berbeda pada bahan yang sama pada kondisi berbeda. Bahannya sama, tapi kondisinya beda, citranya bisa beda. Misalnya ini, ada darah bersih, ada darah kotor. Darah bersih itu ada di dalam arteri, itu kayak oksigen dan membawa nutrisi ya. Kemudian darah kotor itu di dalam vena, yang sifatnya itu miskin oksigen, sehingga di citranya itu terlihat agak kusam. Nah ini gambaran lengkapnya, ini saya ngambil dari potret di Sarjito ya, Sarjito ya. Itu MRI ya. Nah dinamika MRI MRI itu aman, tidak menyebabkan proton lepas dan tidak merusak jaringan karena sifatnya non-invasif. Tapi penggunaannya perlu standar operasional prosedur sebab tidak aman bagi lingkungan. Ya. Walaupun ketidakamanan itu bukan berarti terus meradiasi keluar, kemudian apa itu terlalu bising gitu ya. Nah, SOP-nya itu yang pertama, pasien tidak boleh membawa logam. Kalau sedang dicitrakan bahwa lubang, maka lubangnya itu bisa ketarik. Nah, kemudian MRI harus jauh dari logam sekitarnya. Nah, ini memuat magnet permanen dan sim coil. Untuk medan magnet sapuan ya, jadi besar kecil gitu ya. Nah, kuat medan magnetnya itu sekitar 1,5 Tesla atau 15.000 Gauss.
Oke. Oh ya, ini ada tugas yang tadi saya ceritakan, harap dikumpulkan di GC saja. Nanti sore saya atau malam saya pasangkan lokasi untuk ngirim ya. Dan nanti PPT-nya juga saya kirim di GC ya. Besok Rabu ya, jam 23.59 supaya hari Kamisnya saya bisa nengok ya, bisa apa itu bercerita tentang topik ini. Yang pertama, mengapa sinyal MRI hanya bersumber pada deeksitasi momen dipol magnet spin proton atau hidrogen saja? Ya itu silahkan dijelaskan. Kemudian jelaskan perbedaan teknik pencitraan antara MRI dengan CT scan dan USG. Tadi kalau CT scan itu kan terusan ya, sinar terusan. Kalau USG pantulan dari ultrasonik. Nah ini bedanya, ini tidak pakai ultrasonik, tidak pakai USG ya. Dan juga bukan pantulan dan juga bukan terusan ya. Oke, bahan hari ini sangat singkat ya. Saya kira cukup sekian saja dulu. Ya, saya kira materinya yang hari ini hanya itu. Ya. Ada tambahan pertanyaan? Topiknya MRI. Juga jangan lupa, kemarin juga ada PR ya, besok minggu depan kita bahas. Ya. Ada tambahan pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira kita akhiri saja ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Ini udah mau bulan Desember ya, sudah mau mengakhiri perkuliahan ya. Ya, kita akhiri. Selamat siang, salam sehat dan salam happy ya. Dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Mari.